Oke, dulu dari 2013 itu masih berbentuk komunitas ya. Gitu. Jadi emang saya juga masih jalan ini masih sambil main-main aja sama teman-teman gitu karena saya pada saat itu masih ada bekerja lah sampai 2014 masa jabatan saya selesai. Akhirnya mulai berpikirlah untuk memulai usaha sendiri atau meneruskan bekerja dengan orang lain. Akhirnya memutuskan untuk bekerja sendiri, buka lapangan pekerjaan ini. Kalau dulu sih sebenarnya challenge-nya banyak banget ya, apalagi dulu pengguna sepeda tuh masih belum begitu dilihat lah. Parkir sepeda pun juga dulu di beberapa gedung masih ada yang bayar, dan parkiran sepeda juga belum begitu proper. Tapi alhamdulillah makin kesini masyarakat sudah mulai aware dengan polusi yang ada di Jakarta gitu, dan akhirnya sekarang mulai ada beberapa yang sudah mulai melakukan aktivasinya dengan menggunakan sepeda untuk ke kantor, untuk ke kampus, dan akhirnya gedung-gedung pun juga dari pemerintah Jakarta sudah mengharuskan setiap gedung memiliki parkiran sepeda yang proper. Itu satu. Jadi kita lihat sekarang kalau kita bicara Jakarta udah mulai makin ini ya, sudah makin lihat lah si sepeda ini. Lalu challenge-nya lagi sekarang kalau dengan dunia digital yang semakin canggih dan orang semakin belanja, banyak belanja dengan e-commerce orang belanja mereka belanja secara online, mereka tidak keluar rumah, tapi untuk pengantarannya mereka tetap akan menggunakan kurir, yang dimana kurir itu ya pakai motor, ya pakai mobil, dan itu bukannya tidak menyelesaikan masalah juga gitu untuk polusi ini gitu. Makanya dari 2016 kita digandengi sama JNE, karena JNE melihat ini ada satu solusi yang dimana kita bisa bikin campaign bareng, yang dimana kita bikin nama JNE Eco Courier untuk daerah-daerah perkantoran, pengantaran di daerah pengantoran, karena orang belanja e-commerce pasti ngantarnya ke kantor, nggak pernah ke rumah. Ya kan, pasti diantarnya ke kantor karena lebih banyak waktunya standby di kantor. Jadi JNE menempatkan kurir-kurir sepeda di daerah-daerah perkantoran, daerah mall, itu bekerja sama dengan kita. Berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang komunitas sepedanya udah yang di Jakarta sudah mulai tahu dan mulai bergabung, yang akan bergabung. Lalu dari dampak sosialnya yang saya dapatin juga yang tidak pernah nggak pernah ngerencanain gitu. Akhirnya banyak sekarang anak-anak yang kaum marginal yang sulit untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, itu bisa bergabung dengan kita, bisa mendapatkan penghasilan yang halal, yang lumayan gitu. Kayak yang tadi di fotonya tadi si Fauzan itu dia bekas anak pang yang ngamen di jalan, yang dilihat sebelah mata lah sama orang gitu. Dan akhirnya karena dia senang sepedaan, dia pelan-pelan dia mulai dan dia mendapatkan hasil yang lumayan gitu. Karena kami yakinin deh anak-anak muda tuh sebenarnya jangan dikasih diam, jangan dikasih bengong lah. Kalau udah bengong diam tuh banyak ngawurnya nanti kan. Tapi kalau kita ajak berolahraga, otomatis mereka akan lebih fresh, dan di situ akhirnya timbul pemikiran positif untuk jalan hidupnya dia, seperti itu. Sampai sekarang alhamdulillah teman-teman ada yang bisa membiayain keluarganya, ada yang bisa meneruskan kuliah lagi gitu, dan meneruskan sekolah sampai ya sekarang cukup deh buat teman-teman yang di kurir-kurirnya gitu. Oke, tantangan dan dampaknya ya. Ya tantangannya, partner saya di Bandung, saya di Jakarta, semuanya lewat WA. Jadi demi bumi jadi bentuknya semuanya lewat WA. Jadi
karena tidak ada tatap muka. Itu tantangan banget ya, karena Juliana juga berpikir juga awalnya cuman luangin waktu intinya, terus tiba-tiba kok jadi besar gitu kan, kita juga kayak kita harus serius nih, kita nggak bisa cuma luangin waktu gitu. Jadi ya akhirnya yang tadinya saya lebih banyak ngerjain desain dan yang akhirnya nyampa juga karena branding and packaging pada akhirnya juga nyampa kan, semua larinya ke supermarket. Akhirnya saya bisa pindah gitu, bisa pindah ke wadah yang lebih bermanfaat juga, which is yang udah kita siapkan bisnis demi bisnis. Ya sekarang udah kayak 100% memang saya ngerjain ini terus gitu. Jadi bahkan tim desainer kita involve juga, baiknya gitu. Jadi yang tadinya mereka juga kayak reluctant gitu untuk involve karena itu kan cewek banget gitu kayaknya gitu loh. Jadi kayak image-nya tuh itu kan rumah tangga banget gitu, kayak kurang cool lah. Kalau orang desainer kan pengennya lebih cool gitu. Tapi pada akhirnya selama pandemi ini saya ngelihat yang jalan di bumi gitu, yang karena kan banyak klien-klien on call segala macam gitu juga membantu banget, desainer juga akhirnya bisa terlibat, akhirnya ikut research, jadi seneng juga gitu. Jadi banyak yang membantu juga dan membuka wawasan mereka, dan akhirnya tim researchnya juga jadi lebih banyak karena kita jadi bisa research lebih banyak lagi gitu. Nggak cuma tadinya waktu yang saya luangkan doang, which is sedikit gitu, terus kayaknya juga researchnya ya udah sekedar yang rumah tangga aja, tapi sekarang jadi bisa lebih luas. Makanya kita bisa research tentang masker, kita bisa research tentang sampah-sampah lainnya gitu, sampah nanti kotoran hewan kita juga akan research tentang itu pengolahannya seperti apa, hewan peliharaan ya, karena memang sekarang fokusnya kita rumah tangga gitu. Kendala apa semua yang ada di rumah tangga itu yang kita lihat gitu. Jadi yang ngelihat, karena ya memang saya sama Juliana ngelihatnya dari rumah kita aja gitu. Jadi rumah kita masalahnya juga banyak gitu, jadi ngapain lihat rumah orang lain gitu, ngapain lihat sampah orang lain, orang sampah kita juga banyak, ya lihat aja dari situ. Jadi anything yang sekali pakai itu semua yang kita ubah menjadi reusable, itu yang menjadi fokus kita. Jadi mengubah rumah tangga saya untuk lebih sustainable, ya udah ganti-gantiin produknya, dan saya sama Juliana coba dulu. Biasanya kita udah suka, kita tahu cara komunikasinya, kita tahu tantangannya, orang bakal malesnya seperti apa, jadi ya kita jadi kenal gitu cara solusi supaya orang mau pindah bagaimana, karena kita dulunya seperti itu gitu, kita masih nyampah, tapi kok kita mau pindah ke sini gitu. Jadi kan kita tahu, oh karena kita baca fakta ini, makanya di setiap packaging itu kita ada, tahukah kamu bahwa misalnya apa sekali pakai itu kandungannya apa, banyak bahan kimia, pemutihnya. Terus udah gitu kita menggunakan air berapa banyak, kita nebang pohon berapa banyak, pohon itu hidup terus baru ditebang butuh waktu 6 tahun gitu. Jadi kayak fakta-fakta itu yang bisa mengubah mindset orang sehingga mereka mau pindah ke yang reusable gitu. Jadi mau pindah ke yang kain, iya juga ya. Masa gua pakai udah nebang pohon terus nebang pohon buang gitu kan, maksudnya sesimpel itu logikanya. Jadi itu yang kita gali supaya orang mau pindah ke sesuatu yang reusable. Sama juga tisu kita tebang pohon buang, terus aja begitu gitu. Kenapa enggak kita ketika kita sudah memakai suatu produk yang sudah diproses gitu, ambil dari bahan alam, tapi kita pakai berulang kali gitu. Jadi kita tahu lah ngedukasinya karena kita mengalami kesusahannya juga, dan kita mengalami kesusahan ketika kita mengedukasi anak-anak di rumah, ngedukasi suami sendiri gitu. Jadi kayak misalnya lerak nggak semua orang bisa suka sama lerak gitu, karena busanya tidak sebanyak yang busa kimia gitu. Jadi orang bisa, kok busanya nggak banyak sih? Nah itu kejadian juga sama suami saya kan. Orang busanya kok nggak banyak banget sih kayak gini, bisa ngebersihin. Terus tapi kan kalau saya mikirnya, yang penting saya nggak ngotorin air dengan semua microbeads yang lari ke saluran air kita sehingga semua air kita kotor. Makanya kenapa sekarang air nggak ada yang bersih gitu. Karena kita semua memakai bahan kimia gitu kan. Nah itu yang perlu disadarin gitu, itu yang perlu di-trigger. Tapi men-trigger itu tidak gampang, bahkan keluarga sendiri gitu. Jadi akhirnya ya gimana caranya, toleransi itu penting menurut saya. Toleransi terhadap habit orang yang berbeda-beda. Oke, habit suami saya butuh busa yang banyak. Ya udah kita bikin sabun batang lerak di mana busanya lebih banyak sehingga orang menjadi puas gitu, karena kita campur sama coconut oil kayak gitu sih. Jadi
tantangannya adalah belajar dengan orang sekitar, kesulitannya apa terhadap produk-produk ramah lingkungan ini, terus bagaimana membuat produk-produk ramah lingkungan ini menjadi praktis gitu. Dan social impact-nya yang kita lihat banyak sekali ya, karena kita kan sebetulnya istilahnya kayak berbisik doang gitu, berbisik ke teman, terus teman akhirnya berbisik ke teman-temannya, akhirnya mereka pada suka sama produk kita sehingga mereka mau beli gitu kan. Jadi kita nggak pernah endorse artis lah apa, sama sekali enggak, kita nggak pernah ngiklanin, kita nggak pernah beli follower, jadi semuanya organik, jadi kita bisa ngelihat dampak aslinya gitu. Followernya naik sendiri, kenapa? Kita juga bingung, kok setiap hari naik terus gitu ya, kayaknya kita nggak apa-apain, kita cuma nge-post fakta, kita cuma nge-post solusi. Berarti mereka suka, berarti mereka haus akan solusi. Itu yang kita rasakan sih dampaknya. Dan itu membuat apa ya, energi kita seharinya, kayak kita mendapatkan energi tambahan. Orang-orang suka nih, ayo next apa lagi yang perlu gue ubah nih gitu kan. Jadi ya nge-push kita untuk konsisten dan ngejalanin secara serius bahwa kita yakin kita bisa membuat Indonesia lebih bersih lagi gitu loh. Jadi dengan sharing informasi yang akhirnya yang mungkin tadinya orang itu nggak mau berubah karena temannya berubah jadi mau berubah gitu, bukan karena kita gitu. Jadi itu yang saya rasakan sih dampaknya, bahwa apalagi pandemi sekarang ini ya, hampir setiap hari saya ngajar gitu. Jadi saya ngelihat bahwa orang semua haus diajarin gitu, diajarin caranya gitu. Jadi ya sekarang banyak ngajarin universitas kan. Jadi itu lebih baik banget gitu, karena universitas itu generasi selanjutnya. Karena udah generasi selanjutnya ini udah nggak boleh nyampah lagi, udah nggak boleh memakai produk baru lagi gitu. Mereka yang harusnya memperbaiki gitu. Jadi ya senang sih bahwa orang-orang sangat appreciate gitu, dan orang-orang sangat thankful dengan apa yang kita berikan. Dan itu sangat memberikan energi tambahan buat kita semua, dan kita juga jadi bisa bertemu dengan kalian semua, karena kalau misalnya mungkin nggak ada Demi Bumi, kita juga tidak akan terkonek gitu kan. Jadi bersyukurlah kita bikin suatu wadah ini, jadi kita bisa saling kenal bahwa solusi udah banyak sebetulnya ya, kayak Duitin gitu kan, saya nggak pernah tahu ada Duitin gitu. Jadi saya tahu, ternyata ada Duitin, dan saya bisa sharing ke teman-teman, sehingga teman-teman juga kenal. Saya udah share waktu itu siklus juga, teman-teman jadi kenal siklus gitu. Jadi bahkan saya udah panggil siklus juga waktu itu ke rumah. Saya udah experience it gitu ya, bagaimana itu nyaman sekali gitu. Dan sejak saya post itu juga langsung teman-teman pada ikutan. Jadi itu sih yang kita banyak gerakan adalah memberi contoh, karena memberi contoh itu lebih powerful dibandingin kita ngomongin orang, kita teriak-teriak gitu. Jadi memberikan contoh bahwa kita punya solusi. Itu sih. Oke, jadi pada saat kita lihat teman-teman sendiri mungkin bisa berkaca nih ya. Kebayang nggak sih teman-teman hari ini cuci baju beli saset, terus beli deterjen liquidnya di saset. Terus nanti setelah bajunya dicuci direndam pewangi di saset juga. Terus mandi pakai sabun, sabunnya mungkin sabun batangan, tapi samponya di saset. Itu udah 3 saset. Kebayangan itu baru 1 orang. Kebayang kalau ada 5 orang satu rumah kali 5. 1 RT aja, let's say ada 1000, udah berapa ribu saset yang terbuang. Dan ternyata fun fact-nya adalah harga saset itu jauh lebih mahal dibanding teman-teman itu beli dalam kemasan pouch. Tapi pouch itu kan menghasilkan sampah. Akhirnya kita mau, bagaimana ya dari yang tadinya pakai saset, akhirnya teman-teman belajar untuk memplanning sesuatu. Mengubah kebiasaan yang tadinya belinya rencengan, tapi akhirnya jadi kayak, oh iya kebetulan saya keramas itu cuma 1 pump sampo, sama mandi juga 1 pump sabun, lalu untuk cuci baju cuma 5 ml deterjen dan juga pelembut. Jadi kita sudah bisa memperkirakan kira-kira kebutuhan kita sebulan itu berapa. Gitu. Ini sebenarnya align dengan goals-nya si Sustainable Development Goals nomor 12. Jadi kita bisa menjadi konsumen yang punya responsibility terhadap apa yang kita konsumsi. Gitu. Selain dengan jumlah, ternyata kita juga bisa menghemat loh banyaknya
sampah ini yang nantinya akhirnya mendarat ke lautan, ke laut maksudnya, seperti itu. Nah, terus awalnya targetnya Siklus adalah mau mengajak teman-teman yang tinggalnya di daerah padat penduduk untuk mengubah kebiasaan dengan menggunakan sachet. Ternyata juga udah selain lebih mahal, ternyata teksnya lebih tinggi. Jadi kebayang nggak, yang nggak punya uang atau nggak punya penghasilan UMR, ternyata dia beli kebutuhan sehari-hari itu jauh lebih mahal. Kan ini agak nggak fair kalau kita lihat di situ ya. Nah, kita mau mengubah kebiasaan itu. Terus juga kita lihat, oh ternyata selain orang-orang ini, kita juga bisa menggetar teman-teman yang sudah mulai punya awareness untuk yuk sama-sama milah sampah kayak Mbak Jessica, yuk sama-sama mulai peduli dengan polusi kayak Mas Hendy dan Mas Agi juga yang sudah melihat bahwa oke, nantinya ini kita bisa mengajak teman-teman mulai lebih berhati-hati untuk lingkungan kita sendiri, seperti itu. Terus terkait itu kita juga berharap nantinya adalah adanya behavioral yang switching dari yang tadinya beli kemasan sekarang jadinya akhirnya bangga nih beli sampo cuma 100 ml di botol sampo bekas yang kemarin, nggak usah botolnya cantik tapi yang penting adalah isinya sama kok, sampo juga dipakai juga gitu kan. Sebelum mungkin nanti teman-teman beralih ke produk-produk organik gitu ya, buat teman-teman yang belum terbiasa gitu. Benar juga Mbak Jessica, karena kadang-kadang kok sabunnya nggak sewah busa segala macam akhirnya, tapi kita coba sama-sama untuk melihat potensi, oke, kita bisa nge-cater teman-teman yang ini kita cater dengan cara lain seperti itu. Nah, lalu dampak lingkungannya kita lihat ternyata kalau kita menghemat konsumsi plastik sachet ataupun pouch, kita bisa menghemat sekitar 200 juta sachet yang sampai ke lautan dalam waktu 2 tahun. Kebayang sekarang udah berapa juta, bahkan berapa miliar sachet yang udah mendarat di lautan, dan pada saat kita lihat teman-teman kalau yang mungkin ke Bali itu bentuknya sama persis dari yang 10-15 tahun lalu. Jadi ya kasihan banget bumi kita yang sedang kita berdiri ini ternyata kita nodai dengan sampah-sampah seperti itu. Gitu sih teman-teman. Dampaknya apa ya? Dampaknya alhamdulillah udah bisa ikut itu tadi ya, sudah bisa ikut mengejawantahkan segala peraturan perundang-undangan yang udah disiapkan oleh pemerintah. Kalau dari sisi Duitin, karena Duitin punya dua sisi ya, jadi ada sisi satu yang kita harus hadapi, mirip dengan Mas Hendy, Mbak Jessica, sama Mbak Puspita. Jadi tantangan di sisi yang kontributor adalah mengubah mindset. Itu aja sih. Mengubah mindset itu nggak bisa sehari 2 hari. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ini dari 67 termasuk kita ya, bisa merubah nih mindset kita bahwa kita mesti punya tanggung jawab terhadap bumi. Tadi Mbak Puspita sudah hampir menyentuh, mungkin lupa aja kali tadi Mbak Puspita bahwa sudah ada pulau tuh di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sebuah pulau yang terbentuk dari sampah. Betul Mbak Puspita ya? Udah terbentuk tuh pulau dan kita bisa hidup loh di sana, bisa terombang-ambing ke sana. Karena sampah itu terbentuk karena apa? Karena ada arus utara dan arus selatan bertemu, berputar, akhirnya membentuklah pulau itu. Jadi tantangannya adalah mengubah paradigma teman-teman, mengubah diri kita juga. Tadi Mbak Jessica juga sudah sebut bahwa mencontohkan untuk diri kita sendiri yang memang sulit. Itu dari sisi kontributor. Ya, tapi bagaimana mengubahnya? Nah, ini orang Indonesia yang mau nggak mau kita harus akui bahwa konsumtifnya masih agak tinggi. Tapi bagus dari sisi beberapa kali kita mengalami gejolak ekonomi, ternyata bagus untuk sikap konsumerismenya kita. Kenapa? Kalau kita tidak punya sikap itu, ya mungkin Mbak Jessica, Mbak Puspita, Mas Hendy pernah tinggal di Eropa sana atau di Amerika sana, beli celana jeans 1 kali 1 tahun Mbak Puspita ya. Di Indonesia enggak, beli celana jeans bisa 3 bulan sekali. Begitu ada sale, lari itu ke PIM.
Ya kan, itulah ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tapi balik lagi, bagaimana kita boleh melakukan belanja itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak belanja, UMKM di bawah berantakan, kasihan. Ya, tapi kita tapi bijak ke arah sana. Nah, sisi yang satu lagi yaitu sisi picker. Sampai saat ini picker kami justru munculnya dari teman-teman mahasiswa dan dari teman-teman yang mungkin tidak beruntung karena efek pandemi. Jadi sekitar ada 1,000 something picker kami itu belum justru datangnya dari pemulung konvensional. Kenapa? Karena itu tadi, malu dilihat sama Mbak Puspita, malu dilihat sama Mbak Jessica, malu dilihat sama Mas Hendy, mungkin malu dilihat sama kita yang ada di sini, bahwa ternyata mereka setelah jam 6 sore itu mengeluarkan handphone mahalnya, mengeluarkan motor-motor keren. Karena apa? Karena mereka harus seperti itu setelannya. Kalau setelannya nggak begitu, Mbak Puspita, Mbak Jessica, Mbak Hendy, itu nggak bakal mau ngasih yang namanya rupiah ke mereka. Itu setelan. Makanya tadi bilang, bahwa ini ada mafia di sini. Tapi kita nggak mau ngurusin kayak gitu, karena kalau duitin ditiup sama mafia itu kita kelar udah urusannya. Gitu ya. Tapi kami melihat itu. Itulah tantangan yang ada sekarang di hadapan kami, bahwa kontributor setuju bahwa edukasi pendidikan yang harus kita terus kejar. Efeknya ke bisnis nggak masalah. Tapi buat kami, nanti contohnya tadi Mbak Jessica udah sampaikan bahwa mau minum dengan, ya mungkin pada saat mereka sunmori ya, gue baru tahu tuh kata-kata sunmori. Mau lari pagi, mau sunmori, lalu harus terpaksa beli minuman, minuman dalam botol. Ya mungkin karena keterpaksaan ya, karena dia mungkin belum lupa atau segalanya, ya nggak apa-apa. Karena dampaknya juga ada secara ekonomi. Tapi yuk bijak, setelah minum itu kita mau ngapain? Mau dikumpulin di rumah, dibawa ke bank sampah, ya monggo, nggak apa-apa. Duitin, bersenang hati juga, walaupun tidak akan jadi kontributor duitin, tidak. Yang penting bawa ke bank sampah nggak apa-apa. Karena apa? Kita naikkan level kita, bukan saling gontok-gontokan sesama aplikator, tapi kita mikirnya gini, jangan sampai tuh saset, jangan sampai tuh kain itu kebuang ke lautan. Karena apa? Biota laut itu nggak makan itu gitu loh. Itu yang maaf ya, gue mungkin agak-agak kesel di sini gitu. Karena bayangkan ada banyak ikan paus yang meninggal karena mereka kan makannya kan tidak digigit kayak kita kan, mereka dilalap gitu aja kan, terus tiba-tiba ada 40 kg sampah plastik bahkan di lubang pengeluaran itu ternyata ada CD. Kebetulan kita melihat sendiri Mbak Puspita. Bayangkan berbulan-bulan mereka setelah memproduksi itu tidak bisa keluar. Jadi tantangannya di situ tuh. Edukasi kita jalankan. Tetap kita jalan, mau pemerintah punya apa, mau punya segala macam kita jalankan. Mbak Jessica jalankan, Mbak Puspita, kita jalanin itu dulu deh. Karena kita naikin dulu nih. Untuk apa? Mau kebuang ke TPS, ke TPSS, mau ke TPA, tapi udah yang mungkin kalau dari sisi kita ya, dari sisi duitin, ya udah itu mungkin yang organiknya. Mau dikomposting, mau dimagoting, mau diapain itu terserah, mau ekoenzim. Kebetulan ekoenzim itu udah ngobrol juga tuh sama kita. Gi, tolong dong terimain buah-buahan yang nggak bergetah, bisa nggak sih duitin kumpulin, terus kita serahin ke kita. Itu juga sudah dalam obrolan seperti itu ya. Jadi, nah di sisi pikernya itu tadi masih ada keengganan. Kalau gue keren, ntar gue nggak dapet sampah nih. Kalau gue cakep, kalau gue ketok pintunya Mbak Puspita, yang tadinya harganya udah rata, wah gue nggak bisa ditawar sama dia. Itu yang lagi kita jalanin. Ya, jadi itulah kondisinya. Jadi alhamdulillah Mbak Jessica tadi sudah sempat mengingatkan kami bahwa kami masih organik. Alhamdulillah organik semua. User base kami juga organik. Kemarin meledak gara-gara TikTok, itu pun gara-gara konsumen kami di Tebet, anak kelas 3 SMA, bikin TikTok minyak jelantah. Kita kelabakan, Mbak. Jujur aja kita kelabakan, 3 hari itu Mas Hendy, gua kelabakan. Karena apa? Dari sisi finansial kami betul-betul masih bootstrap, ya. Untuk menyiapkan yang namanya OTP, itu kita bayarkan, itu kita kelagapan 3 hari Mas Hendy. Alhamdulillah yang di atas masih nyelamatin kita, kalau nggak kita berhenti waktu itu 3 hari itu. Jadi semua itu masih organik, masih tadi yang Mbak Jessica bilang, nyontohin, diikutin, ngebisikin, diikutin. Mbak Puspita teriak kayak gini, diikutin. Mau larinya nanti ke siklus, mau larinya ke demi bumi, mau nantinya jadinya ikut ke Mas Hendy sebagai bikers messenger,
kita nggak peduli. Yang penting satu, yuk. Bantar Gebang udah jadi candi, Ciniru udah jadi candi, di Medan lagi lupa namanya. Yuk jangan sampai kebuang ke selokan, terus larinya ke lautan. Sedikit lagi mau menyentuh Mbak Jessica. Lawan kita berat Mbak Jessica. Ingat nggak dulu iklan? Wah kalau nggak berbusa, ya nggak? Padahal sebenarnya bukan busanya yang dicari, yang penting kan bersihnya gitu. Kenapa busanya yang diteriakin? Maaf ya kalau ada orang brand di sini. Jadi jangan lihat jangan lihat gimmicknya gitu, tapi lihat fungsinya. Mau pakai sabun larik, yang penting bersih. Mau nggak pakai saset, yang penting nggak udah hampir tadi Mbak Puspita bilang sudah sekian ratus juta itu bisa diselamatkan. Kita nggak peduli gitu loh. Tapi yang penting fungsinya bener gitu loh. Kalau tadi memang udah oke, siklus bekerja untuk merefillkan segala macam, wow, oke juga nih gitu loh. Sehingga kurang nih tugasnya Duitin untuk mengutin yang namanya pouch, saset dan segala macam. Jadi ketemunya hari ini, oke juga, gue udah mulai mikir, Mas Hendy kira-kira sama Duitin bisa diapain ya. Mbak Jessica gue udah kepikiran gue mau ngapain, Siklus udah kepikiran gue mau ngapain. Kalau Mas Hendy jelas dari sisi yang satu nih, pikir lagi gue incer. Gimana Mas Hendy? Oke, itu kesulitan kami. Karena memang benar lawan kami bukan Mbak Puspita dari Siklus, lawan kami bukan Mbak Jessica dari Demi Bumi, lawan kami bukan Mas Hendy dari Bike Messenger, lawan kami ada sesuatu yang besar, tapi mau nggak mau kita jalanin. Mudah-mudahan 67 orang termasuk kita hari ini bisa mengubah Indonesia yang jauh lebih baik. Kenapa? Di luar negeri botol ini dimasukin ke tempatnya terus dapat kupon, betul nggak Mbak Puspita? Yeah. Dapat kupon gitu loh. So benar banget Mas Agi, aku mau nambahin dulu, aku bisa makan enak itu karena tiap hari aku mungut sampah botol sama kali itu. Iya, dan you got the coupon right, dan masuk ke supermarket itu yang namanya itu yang khas banget, terus kita bisa nukerin sesuatu kan. Anjir gimana Indonesia gitu loh. Iya. Ya, gue bilang, ayolah kolaborasi. Gue udah sempet nyentuh ke sorry ya jadinya gue lu nih gue. Jadi dari malam gue sempat ketemu briefing sama Mbak Lala sama teman-teman dari Meloka. Ayo abis ini jangan berhenti, gue bilang. Karena apa? Masih banyak tuh mahasiswa. Agi sendiri sudah masuk ke yang kelima. Agi sendiri sudah jalan ke 75 lokasi untuk sosialisasi Duitin di Jakarta Selatan. Impact-nya belum ada. Sampai udah ke Lampung, sudah disentuh sama Kabupaten Kuningan, bahkan sudah sampai ke Poso, sudah sampai ke Bontang dan segala macam. Ternyata memang ya itu Mbak Jessica tuh ngerasain baru segelintir. Kalau dari data kami Mbak Jessica baru 1,2%. Bayangin 1,2% dari 271 jiwa. Ambillah setengahnya 100 juta, ambil 1,2%, Mbak Lala hitung tuh berapa. Mungkin 1,2% itu yang hadir di sini doang. Gitu ya Mbak Lala. Ini sih seru banget. Lanjutin Mbak Lala, silakan. Gue jadi inget nih Mas Agi nih. Waktu sama tim Westbike lagi kita mengikuti ada kejuaraan dunia kurir sepeda ya. Waktu 2018 kita di Riga. Kita selama 10 hari di sana kita di apartemen tuh bersama-sama. Setiap kita habis belanja itu kita kumpulin. Minuman segala macam kita kumpulin sampai hari terakhir tuh penuh banget. Sebelum pulang ke airport, di samping kita ada supermarket tuh ada vending mesinnya. Yes. Kita masukin dapat duit, kita makan enak di airport. Pulang. Gue inget banget tuh. Ya, kenapa kita nggak bisa ada Duitin, ada Mbak Hendy, ada Mbak Jessica, ada Mbak Siklus. Ayo dong gitu loh, ini generasi Z nih Mbak Lala nih. Ayo Mbak Lala, kita mulai. Oke, harapan saya sebetulnya dari klien sendiri sih, kayak saya banyak melihat setelah ngejalanin bisnis branding and packaging kan tuh berhubungan langsung dengan produsen ya. Jadi sebetulnya desainer itu adalah harapan jembatan untuk supaya mereka berubah.
Dan itu adalah social responsibility semua desainer. Yang harapan saya adalah semua desainer itu bisa membantu ini. Karena desainer itu lumayan solusi untuk supaya membuat upcycle produk menjadi menarik. Bukan dari saset-saset brand yang tulisannya kelihatan-kelihatan semua. Bukan. Jadi membuat produk-produk upcycle menjadi produk yang bermutu itu penting. Bukan produk kasihan kalau saya bilang. Karena kadang-kadang kalau misalnya saya ngelihat kayak barang-barang upcycle yang ada brand-brand kecapnya atau apa tuh kayak orang beli cuma ngerasa kasihan, bukan karena suka atau mau pakai. Dan itu yang saya sayangkan, dan desainer tuh berperan penting banget untuk membantu kreativitas ya upcycle produk dari sampah gitu. Dan ya pengen banget sih menjadi inspirasi untuk semua desainer untuk ngebantu aktivis lingkungan, walaupun kita bukan aktivis gitu lah ya. Karena kita ngebantunya lewat solusi, bukan teriak-teriak. Kita membantunya lewat memikirkan kembali lah bahwa ngubah mindset itu lebih penting. Jadi dibandingin kasih solusi yang nyampah, gimana enggak kita kasih solusi yang pengganti sampah itu gitu. Jadi materialnya kita ubah, dan ngubah material itu tidak segampang itu. Jadi pengalaman saya tuh udah 2 tahun terakhir tuh nyaranin klien untuk ngubah material, pakai yang lebih ramah lingkungan. Mereka nggak ada yang peduli. Mereka pedulinya yang ngejreng-ngejreng warnanya, laminating doff gitu kan. Jadi suruh kayak boxnya semua fully recycle, nggak ada yang mau. Satu. Disuruh ngubah botol ke material yang lebih ramah lingkungan, percuma juga. Misalnya, ngubah pakai PLA, ngubah pakai bambu fiber. Kalau udah ngubah itu tapi nggak ada waste management yang benar, itu percuma. Karena walaupun mereka sudah mengubah botolnya pakai PLA atau bambu fiber, kalau mereka nggak collect back, nggak di industrial composting, itu percuma. Jadi saya banyak ngajarin itu, pada akhirnya tuh saya ngomongin tentang waste management pada saat saya bikin desain gitu. Nanti kamu harus ngambil kembali, tapi nggak ada yang peduli. Nah, saya ngelihat ngubah mindset produsen itu sangat-sangat susah. Makanya kita twist, daripada ngubah kliennya, yang ngubah konsumennya. Karena konsumen itu lebih powerful dibandingin produsen. Produsen pada akhirnya semua klien itu FDG. Mereka akan ke research development program untuk do research bahwa konsumennya mau beli atau enggak. Nah, konsumennya yang kita ubah gitu, konsumennya maunya ramah lingkungan. Nah, itu yang harus kita ubah. Kita semua harus mengubah mindset konsumen bahwa saya nggak mau saset plastik, saya nggak mau makanan-makanan yang diplastikin gitu. Jadi kita banyak menyuarakan bahwa kita sebagai konsumen ini berhak untuk bersuara. Ketika kita ke supermarket, kita berhak untuk bersuara. Saya nggak mau plastiknya, Mas. Saya nggak mau styrofoam sama plastiknya, Mas. Pakai wadah saya aja. Itu yang harus kita galakan. Bersuara itu lebih penting, karena dengan kita bersuara, supermarketnya jadi tahu, konsumennya udah mulai berubah nih, gitu. Dengan kayak teman saya ya, saya punya teman bule, dia selalu kalau misalnya beli sayur, itu kan semuanya diplastikin ya, dia tinggalin tuh plastiknya, kayak dia tinggalin di gerobaknya gitu, biarin aja orang di sampah dia gitu. Jadi itu yang perlu ditunjukin, gua nggak mau sampah lu yang nyampah gitu. Jadi ya berani lah, sebagai konsumen kita harus berani menolak semua sampah itu bukan ya kita kalau ngambil itu kan jadi tanggung jawab kita gitu ya. Jadi tapi itu tanggung jawab dia gitu, dia yang harusnya tidak memberikan sampah kepada kita. Itu yang harus kita suarakan sih. Jadi kalau misalnya beli roti gitu, saya tetap beli roti ke tempat yang ada rotinya diplastikin. Tapi saya pilih yang nggak diplastikin, yang ada plastiknya saya ngomongin, Mbak, ini nggak perlu diplastikin. Kenapa? Kalau saya nggak ngomongin, walaupun didengar atau enggak saya nggak tahu ya, tapi kalau saya nggak ngomongin, saya nggak post di Instastory bahwa kita harus bersuara, semua orang nggak ada yang bersuara. Intinya gitu, semua orang nggak ada yang ngomong kita nggak mau plastiknya. Gitu. Jadi produsennya akhirnya nggak tahu kalau misalnya konsumennya udah berubah. Jadi, dan ini kejadian banget sama bubble tea kan waktu itu. Jadi kayak Chat Time waktu itu pernah dia tidak menerima tumbler. Terus ada satu komunitas, dia targetin tuh si Chat Time ini tidak menerima tumbler gitu kan. Di post di Instastory-in, pada akhirnya dia mulai nerima gitu. Jadi
produsen itu lebih powerful. Kita semua lebih powerful dan kita semua itu kita konsumen kita semua itu adalah konsumen gitu. Pada akhirnya si produsen sendiri juga konsumen. Jadi kalau misalnya rumah tangga mereka bisa ubah, pada akhirnya mereka bisa mengubah kantornya, dan itu yang saya lakukan. Ngubah rumah dulu, habis itu sistem yang ada di rumah saya aplikasikan di kantor. Orang kantor lebih susah diubah karena namanya GoFood itu setiap hari gitu. Jadi tapi yang saya bisa ubah mindset dari desainer saya adalah lu cuci semuanya gitu. Jadi kayak saya siapin satu pilahan itu semua untuk saset-saset untuk kita jadiin eco brick. Ya itu sampah lu yang nyuci dong. Lu jangan nyampah di kantor gue, intinya gitu sih. Jadi akhirnya mereka terbiasa gitu. Jadi nyiapin sistem itu menurut saya penting banget supaya akhirnya mereka tahu gitu, mereka harus berubah gitu pada akhirnya, dan itu emang takes time, nggak ada yang instan sih. Oke, jadi aku setuju banget sama Mbak Jessica kalau sebenarnya konsumen itu sangat powerful, karena kalau kita sudah mulai mau mengajak teman-teman yang lain, terus teman lain ngajak yang lain, terus juga kita menyuarakan ke teman-teman di followers kita di Instagram, di LinkedIn, atau di Twitter, itu nanti jadinya kayak domino effect. Yang akhirnya si produsen ngerasa, konsumen gue udah berubah, gue harus ngapain nih, gitu ya. Terus dengan campaign mungkin teman-teman Benih Bumi buat, Mas Hendy buat juga, sama Mas Agi buat. Jadi kita tuh, dan enaknya di generasi sekarang yang serba sosial media, semua orang tuh FOMO. Kita bisa memanfaatkan momen-momen FOMO yang gue nggak mau nih kalau gue nggak refilling, gue nggak hits. Jadi akhirnya dari mulainya tadinya gue biar eksis, tapi jadi kebiasaan. Ternyata oh iya benefitnya enak ya kayak gini. Jadinya merubahnya seperti itu. Gitu. Plus juga sebenarnya pemerintah membuat peraturan bahwa dalam 10 tahun nanti gitu ya, di 2030 udah nggak boleh ada itu yang namanya kemasan plastik. Jadi sebenarnya teman-teman tuh udah disiapin 10 tahun lagi semua itu akan menjadi kayak sejenis bookstore. Jadi kalian bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang kalian beli, dengan segala jenis alternatif yang ditawarkan. Gitu. Itu harapannya sih. Dan yuk sama-sama kita jaga. Kita kan mau loh di 10 tahun lagi nanti Indonesia itu bersih. Siapa tahu 10 tahun lagi kita bisa minum air dari tap water. Let's say seperti itu. Siapa yang nggak mau coba? Terus nanti dari sampah-sampah mungkin nantinya sudah bisa dibuat namanya waste to energy. Jadi Transjakarta, MRT nantinya tuh bisa menggunakan energi yang berasal dari sampah kita. Gitu. Itu sih harapan saya gitu. Harapan ke depannya ya balik dulu deh ke kita. Mbak Jessica sudah sampaikan, Mbak Puspita juga sampaikan, kitanya dulu lah berubah itu dulu. Kenapa? Tadi sudah sedikit disentuh sama Mbak Puspita bahwa di 2025 itu pemerintah sudah mencanangkan bahwa Indonesia bersih sampah 2025, dan di 2030 apa 2035 ya, Agi lupa nih Mbak Puspita ya, sama-sama koreksi nanti ya, atau di 2045 Agi lupa gitu ya. Tapi yang sekarang itu memang yang kami teriakan, karena hashtag kami adalah satu untuk di kontributor itu adalah gerakan daur ulang. Lalu di Picker itu kita hashtagnya tuh berani berubah. Berani berbeda. Mohon maaf untuk Picker ya, karena kalau Picker ini memang harus menyentuh dulu bener nggak sih lo jadi Picker? Jangan-jangan begitu lo ntar jadi Picker, tiba-tiba pacar lo mutusin lo, gila gue nggak mau pacaran sama pemulung gitu kan. Lo tanya lagi sama mak bapak lo beneran mau jadi Picker? Ntar sama mak bapak lo tiba-tiba numpuk sampah dan dimarahin. Itu dari sisi itunya. Jadi kan ada dua sisi suara yang kita teriakan sebenarnya. Nah, kalau dari sisi pemerintah sudah lengkap sekali. Nah, tinggal bagaimana kitanya, ya. Bagaimana kitanya mau melakukan itu, dan bagaimana pemerintah kita mau mukulin kita. Belum ada, Mbak Lala juga belum pernah nemu kali berita bahwa ada seseorang yang buang sampah terus dikurung terus kena denda.
Belum ada Mbak Pusita ya, belum ada. Padahal udah ada aturan, udah lengkap. Yang kasiannya justru Mbak Jessica. Cuci lu, itu sampah lu tuh. Pemerintah bukan dia, bukan. Cuman dia tiap hari teriak kayak gitu, itu mesti dibayar sama pemerintah. Ya, pemerintah. Ya, apalagi Mas Hendy, pengurangan emisi gas buang CO2 segala macam udah sampai tanda tangan yang namanya kesepakatan Paris. Sampai sekarang harga DP mobil diturunin, kelar Mas Hendy. Itu payung yang memang kita harus bongkar sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi kita, tapi ya udah lanjut aja. Harapannya jelas itu, pemerintah mau, masyarakatnya mau, klop nih. Kalau sudah klop udah Mbak Jessica udah nggak teriak lagi, itu sampah lu nggak usah, udah ngerti sendiri. Karena Agi punya konsumen yang mirip banget, bukan mirip, bahkan sama kayak Mbak Jessica, bahwa di salah satu kafe, kebetulan B2B-an dengan kami, itu sudah dikasih tahu bahwa bekas susu, mohon maaf ini contohnya, tolong sebelum dikasih ke duitin, tolong dibersihin dulu, kasih air bersih, kocok-kocok, dikempeskan, pasang lagi. Sudah sampai begitu. Sudah ada orang yang kayak Mbak Jessica, ternyata ada lagi nih, gue ketemu nih hari ini Mbak, ada orang yang tiap hari marah tentang sampah gitu. Wah, gila juga nih, gue bilang. Ada, cuman ya baru 1, baru 2, baru 3, baru ketemu seperti ini. Jadi yuk klopin, pemerintah mah udah lah ya, kita mungkin belum bisa menyentuh ke sana, karena gue terus terang aja, gue nyentuh beberapa kali orang pemerintahan juga nggak digubris gitu ya. Tapi ya sudah, konsumen kita dorong. Mbak Jessica dengan mengajak para desainernya untuk ayo melakukan mengajak ke klien-kliennya untuk melakukan perubahan. Kami dari bawah pun mengajak konsumennya, ayo dong berubah biar ketemu. Karena konsumen sendiri, khususnya di B2B kami sudah sadar. Tadi sudah disentuh juga bahwa ambil lagi tuh sampahnya. Nah, itu tugasnya duitin Mbak Jessica. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa brand yang bertanggung jawab terhadap sampahnya, meminta duitin untuk menjadi kolektor, untuk ngambilin, lalu mereka akan menghitung, karena kebetulan kami juga punya dashboardnya untuk mereka semua, berapa sih yang sudah bisa didaur ulang. Karena tadi undang kebetulan sekali, alhamdulillah sekali, duitin sudah masuk di NPAP, National Plastic Action Project ya, yang digawangi oleh pemerintah juga, untuk mengurangi 70% sampah plastik yang masuk ke lautan. Kita sendiri nggak sanggup 70%, kita sendiri baru bilang duitin paling sanggup 5%. Karena apa? Kami sadar diri, walaupun duitin sudah ada di Medan, Jakarta, Olarea, Depok, Tangerang, Bekasi, di Blitar, di Semarang, Surabaya, Kupang, di Poso dan di Bontang, kita masih belum sanggup untuk seperti itu. Jadi yuk kasih insentif ke Mbak Jessica yang sudah teriak, kasih insentif ke Mbak Puspita yang udah gero-gero di bawah nih, kasih insentif Mas Hendy yang udah tiap hari kena panas matahari. Itu mesti dilihat, jangan cuma digiring ke bisnis, udah begitu ke bisnis terus pemaparan segala macam. Gue bilang udahlah nih pemaparan ujung-ujungnya apa, seremonial gunting pita. Gue bilang nggak perlu gitulah, gue bilang tuh Mas Hendy kepanasan, gue bilang bantuin Mas Hendy. Yang kayak gitunya yang mestinya kita sadar gitu loh, yuk. Karena Agi sendiri ngerti bahwa kalau kita rata-rata yang ada di sini tuh ada KLHK, lalu di bawahnya ada dinas LH juga seperti itu. Mohon maaf nih mbak-mbak dan mas-mas, itu semuanya yang Agi tahu ya, wah sayang banget ya, bilang duit sekian puluh triliun itu cuma buat ya begitu-begitu aja. Coba kasih ke Mbak Jessica, coba kasih ke Mbak Puspita, coba kasih ke Mas Hendy, kelar Indonesia deh, kelar banget. Itu aja sih Mbak harapannya. Salah satu harapan lagi adalah jangan malu untuk menjadi seorang pemulung online. Ya, kalau dari saya pribadi dan dari teman-teman Westback sih, tentunya ya berharap ya Westback-nya juga bisa berkembang. Dengan berkembangnya Westback ini, kurirnya semakin banyak. Dengan kurirnya semakin banyak, akan banyak sekali kurir sepeda ini berkeliaran di jalan, dan di situ menjadi trigger orang yang pada kena macet melihat sepeda yang tidak kena macet, itu menjadi menggugah mereka gitu. Karena saya sendiri gitu ya, merasakan sekali ada kepuasan yang dimana
melewati saat bersepeda melewati orang yang kena macet. Itu kepuasan tersendiri lah, kena macet nih, gue enggak dong gitu. Dan begitu juga sebaliknya, begitu saya lagi di dalam mobil lagi macet-macet melihat ada orang sepeda, tuh orang enak juga ya nggak kena macet gitu ya. Itu yang menjadi menjadi pemicu supaya orang bisa untuk berpikir untuk menggunakan sepeda untuk moda transportasinya. Karena sekarang pemerintah juga sudah mulai aware banget, sudah mulai memperhatikan sekali si pengguna sepeda dengan adanya jalur sepeda yang terproteksi, yang semoga 5 tahun ke depan jalurnya juga semakin banyak. Lalu kalau dari Westbike sendiri, kita juga banyak melakukan approach ke perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan program-program CSR mereka. Kita mengajak campaign Let's Go Green with Us ini, yaitu suatu campaign yang nyata di perkotaan untuk dengan mengurangi polusi dengan menggunakan kurir sepeda. Itu aja sih. Bisa langsung buka link yang sudah dikirimkan oleh Mbak Puspita tadi. Makasih Mbak Puspita sudah dibantu untuk jawab pertanyaannya. Jadi aku juga mau jelasin sedikit Mbak Lala soal siklus gitu. Kita selain mau mencoba untuk dampak lingkungan, sosial, dan juga ekonomi, kita juga mau memberdayakan teman-teman mikropreneur. Jadi kalau memang teman-teman berniat untuk menjadi salah satu change agent-nya Siklus, bisa isi dulu formnya, nanti kita akan kumpulkan, lalu kita akan kontak Mbak. Karena kita mau ada siklus-siklus lain, ada siklus di beberapa kota, sehingga kita juga bisa mengajak teman-teman dengan budaya, memulai dengan budaya isi ulang. Oke, less waste itu sebetulnya nggak ada uang sebetulnya, karena kita menyarankan orang membawa wadah sendiri, itu yang paling baik sih. Jadi kalaupun kita tidak bisa untuk menggantikan wadah dengan yang lebih ramah lingkungan, menurut saya at least semua toko atau restoran atau PO-PO makanan bisa mengiklankan bahwa mereka menerima wadah dari pelanggannya. Jadi kalau misalnya saya PO makanan kan, apalagi sekarang lagi PO makanan tuh lagi heboh kan, jadi orang home industry pada jual makanan, ya saya kirim wadah saya gitu, nanti dia yang kirim ke kita gitu, langsung dengan wadah dan tasnya. Jadi memberikan solusi itulah menurut saya itu benar-benar sama sekali no cost. Justru itu membantu sehingga si pelanggannya juga nggak nyampah yang wadah yang ramah lingkungan juga gitu. Jadi kan wadah maksudnya dengan memakai wadah walaupun mengganti dengan wadah yang lebih ramah lingkungan, misalnya wadah kertas, itu juga masih ada lapisan plastiknya. Jadi seramah-ramahnya lingkungan, kalau misalnya dia sekali pakai, itu biasanya kalau untuk makanan pasti ada lapisan plastiknya. Dan kebanyakan orang juga nggak tahu cara untuk ngedaur ulangnya gitu kan. Jadi itu kan harusnya direndam dulu, terus diambil plastiknya, dipisahin gitu kan, nggak ada yang mau gitu. Jadi menurut saya solusi terbaik adalah memberikan iklan bahwa kalian menerima wadah gitu, karena itu juga memberikan solusi kepada para pelanggan yang pada mau pesan, oh gue bisa ya pakai wadah gue gitu, dan siapa tahu itu juga mengurangi budget dari pembelian wadah untuk para produsen ya kan, kalian juga kan harus pembelian wadah gitu. Jadi kayak misalnya saya beli puding gitu ya, kan puding biasanya satu-satuan tuh, saya udah kasih aja satu yang besar memang untuk family pack gitu, yang tadinya nggak ada di list pemesanan dia, tapi saya bilang saya mau pakai wadah saya, nanti kamu hitung aja berapa porsi gitu. Jadi ya udah dia bikin pudingnya langsung di wadah saya gitu. Jadi memberikan banyak contoh bahwa banyak solusi gitu yang bisa nggak nyampe, yang semua pelanggan bisa lakukan. Kalau misalnya bisa kasih diskon itu juga baik gitu kan. Jadi karena kan itu juga cost buat pembuatnya untuk pembelian wadah. Menurut saya itu sih. Jadi sebetulnya jadi zero cost untuk keduanya, untuk pelanggannya
dan untuk restorannya atau untuk pembuat makanannya. Itu sih dari saya. Sebenarnya kalau buat memulai bisnis di bidang lingkungan itu nggak ada spesifik ilmu ya. Cuman gini, kalau memang setiap ilmu itu punya keunikan sendiri. Misalnya kalau background dari awalnya bisnis, dan dulu aku sekolah bisnis itu sudah diajarin namanya triple P, people, profit, sama planet. Jadi dari situ mulai berpikir bagaimana sih nanti kalau aku kerja atau aku berusaha bisa selain mencari profit tapi juga bisa mengembangkan orang dan juga menjaga lingkungan. Jadi dari situ belajarnya. Buat teman-teman yang sekolahnya teknik juga mungkin ada approach-nya berbeda, kayak teknik lingkungan dia belajar namanya macam-macam lah teknik-tekniknya. Teman-teman materi juga, jadi dia mungkin lebih tahu tentang materi plastik yang aman dan segala macam. Jadi nggak ada basic knowledge yang mau bisnis lingkungan harus punya sertifikasi sustainability, enggak. Tapi gimana caranya kita mengajak teman-teman yang lain untuk bisa memakai jasa atau produk kita yang bermanfaat. Itu sih kalau menurutku. Jadi nggak usah dipatok ilmunya segala macam. Kalau sudah ada memang berkemauan, nanti juga dapat kok bisnis lingkungan apanya sih yang mau kita touch gitu. Wah, kalau yang ilmu sih simple aja, komitmen aja, komit dan konsisten. Udah itu aja sih. Kalau dari saya apa yang kemarin saya jalanin ya, orang mau bilang gila ya naik sepeda gitu ya, cuman ya kita seneng, kita enjoy gitu loh, kita menikmati dan orang juga sudah mulai merasakan dari ridernya, dari penggunanya sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai merasakan fungsinya. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa berjalan terus gitu. Komitmen dan konsisten. Mohon maaf Mbak, masih di mute. Sorry. Oke. Dari saya sih disesuaikan aja dari apa yang kamu punya menurut saya dan apa yang kamu passionate about. Kamu passionate about sampah, pasti kamu akan belajar terus dan itu menjadi ilmu baru menurut saya, dan itu yang saya lakukan dan saya dapat gitu. Jadi awalnya mungkin aku sebagai desainer, aku tuh emang paling suka datengin toko-toko yang recycle gitu. Jadi kalau misalnya beli barang tuh selalu yang upcycle, memang dari dulu seperti itu. Tasnya dari terpal bekas gitu, jadi memang ya appreciate barang seperti itu gitu. Jadi dari situ mungkin jadi kebawa gitu, dari apa yang memang kita suka, akhirnya kita jadi bisa meng-upcycle produk kan. Jadi kayak ngerti dari apa yang kita pakai, kenapa gue mau beli ini, jadi kan ngerti orang mau beli ini karena fungsinya, bukan karena materialnya gitu. Jadi karena fungsinya memang bagus gitu dan tahan lama. Gue taruh di mana aja, gue nggak peduli itu rusak gitu. Jadi karena memang itu kayak barang-barang terpal gitu kan memang udah bekas, dan jadi gue taruh di lantai di mana nggak peduli, bukan Hermes atau apa gitu. Jadi emang sukanya begituan gitu. Jadi ya menurut saya sih ya konsisten, komitmen itu memang sangat penting, karena being konsisten itu tidak mudah. Dan butuh support juga, sangat butuh support system dari keluarga tentunya, yang dulunya mungkin kayak saya kalau suka ngajar di kampung-kampung, suami suka ketakutan karena saya perempuan jalan sendiri kemana-mana, tapi karena kita menunjukkan kita kuat, kita yakin dengan apa yang kita lakukan dan bisa berhasil, pada akhirnya bisa gitu. Jadi pada akhirnya banyak orang appreciate kekuatan kita itu gitu, kepassionatean kita itu dihargain gitu, dan itu menjadi support system juga gitu. Yang tadinya mungkin keluarga nggak kayak saya begini, bukan berarti semua keluarga saya seperti ini, kayak kakak saya juga nggak suka tuh namanya pembungkus makanan lilin lebah atau beeswax food wrap, dia lebih suka pakai plastik, semuanya pakai plastik gitu. Jadi ya nggak berarti saya begini keluarga saya dengan gampangnya berubah, tapi at least saya bisa memberikan contoh. Yang saya lihat perubahannya adalah ketika dia membelikan makanan buat saya, Jas wadah lu mana gitu. Jadi kan at least dia sadar gitu, ini orang nggak mau nyampah gitu. Jadi
ya at least dia ngerti lah bahwa ada solusi gitu sih. Dan ya moral support itu sangat dibutuhkan memang dari sekitar kita, tapi kita juga membutuhkan kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Dan saya tuh kayak gini sih, saya tuh suka lari, terus habis itu suka geletakan di lantai, terus kayak saya berdoa sama tanah, rada aneh sih emang. Terus saya bilang, tolong berikan saya energi yang tambahan energi supaya saya bisa melakukan ini. Tapi benar loh, somehow ketika saya melakukan itu, the next day kayak ada orang yang mungkin energi yang sama bisa kontak saya gitu, terus udah gitu kayak Demi Bumi jadi lebih meluas karena ya misalnya kayak Meloka kontak saya misalnya, terus abis itu ada webinar gitu. Jadi itu sih, jadi energi pada akhirnya dibuat oleh diri kita dengan konsisten dan passionate-nya kita. Pada akhirnya orang lain memberikan energi tambahan buat kita gitu. Dan itu sih kalau di saya ya. Jadi dan waktu itu kenapa saya punya energi setiap harinya juga ada satu poin di mana anak saya juga nangis gitu. Anak saya nangis di depan mata saya ketika saya cerita bahwa Indonesia akan tenggelam 20 tahun lagi. Dan saya waktu itu bingung banget, anak saya masih umur 7 tahun, kok dia bisa nangis gitu, memikirkan nasib dia, umur 27 dia akan tenggelam. Sedangkan saya cuma bacain fakta bahwa kita semua menggunakan air tanah yang begitu banyak. Dan penghijauannya juga sangat kurang, terutama di Jakarta gitu. Terus yang kecil, yang umur 3,5 tahun, dia bilang gini sama saya, ya perbaikin aja. Umur 3,5 tahun bisa minta ibunya untuk memperbaiki, itu kan kayak suatu tamparan ya. Kayak saya ditampar, lu sebagai desainer, lu memberikan solusi kemasan sampah gitu. Terus kayak gitu, kenapa enggak lu memberikan solusi kebalikannya? Dan itu juga merupakan energi tambahan. Jadi ketika kita sering belajar sesuatu, terus kita sharing ke teman-teman atau kita sharing ke keluarga setempat, pada akhirnya keluarga juga memberikan energi tambahan seperti itu. Gitu. Jadi saya jadi kepikiran terus gitu, maksudnya saya harus melakukan sesuatu untuk anak saya, dan itu sangat sesuatu energi yang sangat berharga menurut saya. Itu sih. Semua ilmu, dah jawabannya itu doang. Apa semua ilmu? Pada saat nanti bikin MOU, mesti punya ilmu hukum. Mau bikin aplikasi, mesti punya ilmu teknologi komputer. Nah, gini Mbak Riris Ismi Dianti. Di dalam mengembangkan, kalau lagi cerita as a startup ya, secara mengembangkan startup gitu ya. Jadi ada hustler, ada hipster, ada satu lagi hacker gitu ya. Jadi tempatkan dulu kita mau di mana. Tempatkan Mbak Riris itu mau di mana. Kalau jawabannya pasti semua ilmu. Kenapa? Karena latar belakang gini macam-macam. Teknologi komputer, hukum, S2 juga nggak kelar di komputer, S3 malah S3 hukum gitu. Jadinya lucu gitu. Maksudnya S3 juga bukan S3 Agi lulus S3 ya, Agi jadi calo doktor. Jadi ada seseorang yang minta jadi dokter. Jadi semua ilmu Mbak. Ambil semua ilmu. Kenapa? Karena Mbak Jessica harus mengetahui semuanya. Kalau mau lingkungan, pasti akan ketemu tuh sama ranah. Agi sendiri belajar tuh, dari mulai Undang-Undang 18, ternyata ada Undang-Undang mundur, sampai terakhir ada Undang-Undang tahun 77 tahun 2020 untuk DKI Jakarta mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Gitu. Jadi ilmunya harus di situ, harus bisa bacanya apa sih esensinya, akhirnya muncullah larinya akan ke sini. Kalau tadi sudah disebutkan sama Mas Hendy, Mbak Jessica segala macam, itu totally benar udah. Kalau nggak konsisten, kalau nggak niat, kalau nggak segala macam, bubar aja udah. Tapi kalau untuk ilmu, semua ilmu pasti bermanfaat buat, walaupun itu di bidang lingkungan. Karena Agi sendiri ngerasa karena apapun yang kita punya ilmunya pasti kepake kok, pasti. Mau ilmu nanti tiba-tiba Mbak Jessica logonya buat perusahaan Riris itu apa? Nah, itu ngobrolnya sama Mbak Jessica, mesti ngerti yang namanya desainer gitu kan. Jadi banyaklah semua kecemplung di situ gitu ya. Jadi kalau duitin khusus untuk picker, kita menyebutnya adalah sociopreneur Mbak Riris. Jadi separuh badan kita untuk sosial, kelestarian lingkungan dan segala macam, separuhnya lagi kita ajarkan untuk menjadi entrepreneur.
Jangan sampai uang sekolah Agi belajar yang namanya ini dan itu segala macam itu juga harus ditanggung sama Mbak Riris. Kita akan ngajarin itu. Jangan sampai lubang yang pernah kita lalui itu Mbak Riris ketemu. Silahkan Mbak Riris temui lubang yang lain, nanti kita sama-sama kita pecahkan gimana caranya. Itu kalau dipikir ya. Gitu Mbak, silakan. Gimana caranya mengembangkan dan membuat produk berlabel. Oke. Jadi kita diversifikasi produk memang ada yang namanya upcycle. Upcycle itu bukan recycle. Kalau recycle kan dihancurin dulu, terus dipakai materialnya masih yang sama, menjadi bentuknya yang sama gitu. Plastik ya jadi plastik gitu. Kalau upcycle itu mengubah yang tadinya sampah yang kita ubah misalnya tirai jendela. Kenapa? Karena di Indonesia itu pas kita ngadain bazar tuh kita banyak ketemu sama orang-orang produsen, terus mereka tahu kita cinta sampah, terus mereka jadi konsultasi sampah gitu, gue punya sampah ini jadiin apa gitu kan. Akhirnya saya diajak ke pabrik tirai jendela itu, terus saya ngelihat sampahnya begitu banyak dan udah di Bantar Gebang, dan saya melihat opportunity karena saya sangat suka tas dari terpal kan, jadi saya bisa ngelihat, ini bisa aplikasinya sama gitu. Jadi kenapa enggak memakai tirai jendela? Karena bahan tirai jendela itu PVC kanvas. Dan PVC kanvas itu kalau misalnya dibersihin juga gampang. Gitu. Tinggal dicuci, dilap, bersih gitu. Dan jadi sampah tirai jendela itu kita ubah menjadi pouch reusable buat straw gitu. Jadi dengan pouch reusable straw memakai PVC kanvas ini, malah dampaknya lebih baik karena lebih praktis gitu. Jadi orang lebih mau bawa gitu, lebih mau bawa si reusable straw ini karena jadi nggak lupa. Karena mereka ketika bawa, mereka bisa langsung cuci di restoran, mereka lap keringnya sama gitu dengan straw-nya. Sedangkan kalau yang kain kan mereka cuci, habis itu lupa bawa gitu. Jadi kepraktisan itu yang kita jual gitu, bukan bahannya gitu. Jadi kalau ketika kita mengolah bahan dari sampah, harus kita jual fungsi dan kepraktisan, ya pokoknya fungsinya itu lebih bervalue dibandingin itu berasal dari apa. Terus kayak saset kopi. Saset biji kopi itu kita olah menjadi snack pouch. Kenapa? Karena saset biji kopi itu bahannya aluminium foil yang tebal, yang food grade. Dan itu tidak bisa didaur ulang, teman-teman. Kenapa? Karena materialnya itu multi layer, jadi dia ada plastiknya dan aluminiumnya. Terus ada yang lebih ramah lingkungan kan, yang ada dari kertas. Enggak, itu namanya 3 layer. Kertas, plastik, aluminium. Jadi jangan mudah terkecoh dengan greenwashing bahwa material ini lebih ramah lingkungan. Kalian teliti kembali, gampang kok telitinya. Sobek aja pakai pisau, kalian lihat itu layernya ada beberapa. Jadi ya dari situ kita melihat bahwa harus ada solusi ini untuk si saset kopi ini, karena saset kopi sekarang kan kopi menjamur banget gitu ya. Jadi waktu itu juga kebetulan kita dikontak sama kafe yang memang mereka mau jualin produk kita, terus mereka kayak konsultasi sampahnya dia tuh saset kopinya tuh 20.000 per bulan, terus kita langsung gitu kayak sini deh coba gue coba ulik lah gitu. Jadi coba ulik dulu dengan menjahit bagian sealant-nya sehingga sasetnya itu tidak bocor sama sekali. Jadi fungsi dari saset itu sama gitu. Jadi orang bisa memakai kembali untuk pembelian snack atau menyimpan makanan gitu. Jadi tidak membuang itu sih. Jadi itu sih saset kopi misalnya. Terus gitu apalagi ya, kain-kain bekas tuh banyak banget yang dibuang, yang kita banyak terima dari pabrik itu kain yang banyak coretannya, itu udah sama sekali nggak bisa dijual. Coretan meteran itu kan banyak kan, kain yang ada coretan meteran itu dibuangin semua, dan kita olah menjadi masker, kita olah menjadi topi reusable untuk tim medis, untuk kalau misalnya orang yang naik ojol atau enggak chef gitu kan. Atau kita olah menjadi pembungkus si saset kopi itu. Jadi ya banyak ngakalin sih menurut saya. Kalau misalnya mau mengubah yang tadinya sampah, yang ngakalin ya menjadi produk yang reusable. Jangan mengakalin menjadi produk yang hanya tren, hanya fashion, itu percuma.
menjadi produk yang fungsinya untuk menggantikan produk yang nyampah. Itu paling penting, karena jadi kita bisa mengedukasi yang berhubungan dengan lingkungan lagi gitu. Jadi kita bisa mengurangi sampah lagi tanpa kita nyampah gitu. Percuma kan kalau kita bikin dari sampah terus nyampah juga di rumah orang. Itu nomor satu sih yang menjadi fokus kita gitu. Jadi jangan meng-advertise produk itu berasal dari apa. Kenapa? Karena Indonesia tidak menghargai sampah. Itu nomor satu. Jangan bilang ini produknya dari ini, enggak. Ini produknya untuk apa? Kenapa harus memakai produk ini? Karena yang ini nyampah gitu. Pas dibuka, ada tulisannya ini upcycle dari ini. Itu nilai tambahan, ya gitu. Jadi itu yang kita sadarin akhirnya lebih berhasil dibandingin kayak produk-produk yang kelihatan sampahnya. Dan cara nge-labelnya gimana? Cara nge-labelnya ya kita tulis lah asal usulnya dari mana, tapi kalau misalnya kita kan produknya udah bagus ya, nggak usah tulis di luar gitu, karena orang nggak mau kelihatan produknya itu dari sampah, jadi tulisnya di dalam aja, produknya berasal dari bahan ini gitu, bahan tirai jendela, upcycle dari leftover fabric, upcycle dari saset kopi gitu, jadi di dalamnya aja, nggak usah di luarnya. Dan sesimpel mungkin sih gitu, jadi supaya pemakainya juga lebih pakai produknya lebih timeless lah gitu. Jadi itu juga menjadi fokus kita, jadi bikin produknya yang simple aja, yang bisa dipakai setiap hari untuk hari-hari gitu. Terus kita juga cara nge-package-nya, karena mungkin saya memang desainer packaging, saya lumayan ngerti die cut ya. Gimana caranya kita nggak mau membuang kertas terlalu banyak. Kertas itu pada akhirnya juga nyampah. Jadi, tapi kertas kita perlu ngebungkus produk ini karena kita nggak bisa berada di semua tempat gitu kan. Saya nggak mungkin ada di semua supermarket yang ngejual produk ini menjadi SPG, nggak juga gitu. Dan nggak semua pakai SPG juga gitu untuk ngomongin ke semua orang, karena produknya kita naked semua, nggak bisa gitu. Jadi saya ingin di mana produknya ini bisa menjual dengan sendirinya, di mana orang cuma ngeliat-ngeliat, baca, mereka udah ngerti gitu. Karena nggak semua orang pengen diajarin sama SPG gitu. Itu yang terjadi oleh produk-produk ramah lingkungan. Maksudnya banyak orang yang nggak mau diguruin kan. Mereka inginnya belajar sendiri gitu. Jadi kita menyetarakan antara produk ramah lingkungan dengan produk semua yang ada di supermarket, itu penting banget. Kita harus sejajar nih posisinya. Orang cuma ngelihat, orang tertarik, orang baca, oh ini fungsinya buat ini. Kenapa ya gue harus pakai ini gitu. Nah, banyak orang beralih ke material yang fancy atau yang warna-warni karena mereka takut tidak terlihat. Tapi yang paling penting adalah komunikasi dari semuanya sebetulnya. Jadi dari segi branding itu gimana caranya kita menarik orang, itu ya caranya kita communicate semuanya sebetulnya. Gimana membuat layout itu menarik walaupun produknya ini semua recycle paper gitu, nggak ada warnanya sama sekali, tapi kenapa semua orang tertarik gitu? Karena brandnya ada dan brandnya itu image-nya bagus. Kenapa? Karena brandnya itu mengedukasi gitu kan. Jadi ya itulah build konten yang baik gitu, yang memang fungsinya memang mengedukasi sesuatu yang memang berguna untuk orang lain. Itu juga nilai plus sih untuk produk-produk ramah lingkungan. Jadi orang sebetulnya nggak beli produk hanya karena beli produk, karena mereka benar-benar ngerti. Itu yang paling penting. Justru kita harus membuka mindset mereka ngerti dulu, baru mereka mau beli. Itu yang paling penting. Jangan beli dulu, abis itu gue nggak bawa gitu. Jadi itu sih saran dari saya kalau misalnya ingin membuat produk yang bahan bakunya diolah dari sampah. Ya, kalau dari saya sih kalau untuk melihat permasalahan yang ada, sebenarnya permasalahan tuh mungkin ada di sekitar kita lah, tentang polusi, sampah segala macam. Coba deh lakukan sesuatu gitu untuk ya mungkin seperti saya bilang, mungkin belum untuk orang banyak, tapi untuk diri kita dulu sendiri. Itu aja sih. Oke, closing statement-nya lebih ke arah yuk kita mulai dari diri kita sendiri dulu.
segala bentuk untuk menjaga lingkungan dan hidup yang lebih responsibel itu dan dapat menularkan kepada orang lain. Jadi ya mulai dari diri sendiri dulu aja, dan jangan lupa yuk saya isi ulang. Jadi kalau dari Duitin khususnya ke teman-teman yang hadir dari sini, kita sering dapat statement bahwa hidup itu pilihan, tapi cuma sampai berhenti situ. Ya. Hidup itu pilihan, tapi yang paling berat itu adalah hidup dengan pilihan itu. Ya. Lalu bergulunglah terhadap perubahan, bergulunglah dengan perubahan. Jangan pernah menjadi penonton terhadap perubahan. Kenapa? Kalau jadi penonton, lo pasti ketinggalan. Mendingan ngegulung, pasti di depan. Oke, kalau dari saya, kita itu adalah manusia kan. Manusia itu merupakan makhluk hidup yang nyampah gitu. Jadi nggak ada makhluk hidup lain yang nyampah selain manusia. Kenapa? Karena kita yang memproduksi barang dan kita yang harus bertanggung jawab terhadap barang itu. Maka dari itu manusia itu harus membuat sistem dimanapun kita berada, dan memang sistem itu harus dijalankan oleh diri sendiri, dan hanya diri sendiri yang mempunyai power untuk menjalankan itu, bukan orang lain, bukan pemerintah, bukan tukang pungut gitu kan. Jadi dari diri sendiri. Dan kenapa kita harus peduli? Karena tahun 2030 akan lebih banyak sampah plastik di laut dibandingin ikan. Tahun 2050 udah nggak ada tuh yang namanya ikan kalau kita hidupnya seperti ini terus. Jadi itu yang harus menjadi target kita. Sekarang pandemi sudah setahun lewat ya, yang tadinya dibutuhkan 9 tahun, sekarang udah tinggal 8 tahun lagi untuk kita berjuang. Dan itu sangat cepat akan berlalu gitu. Setahun ini bisa akan cepat berlalu lagi gitu. Jadi udah kalau misalnya kita nggak berubah sekarang juga, kapan kita mau berubah gitu? Kita nggak bisa nanti-nanti. Ya mulai aja dicicil. Kalau dari saya nyicilnya dengan belajar dari dokumentari itu menurut saya berguna banget. Misalnya kan di pandemi kalian pasti di rumah ya, nontonlah misalnya langganan Netflix namanya Kiss the Ground, karena kalian akan belajar gimana kalau kita menanam, kita menumbuhkan ekosistem alam. Jadi selama saya pandemi, saya baru mulai nanam sayuran. Pada akhirnya setelah setahun berjalan, saya bisa menciptakan supermarket sendiri di rumah. Jadi tinggal petik, makan sendiri, bumbu dapur tinggal petik. Itu enak banget gitu. Jadi dan kita membantu kayak kupu-kupu berkembang, kepik berkembang, kodok gitu di area rumah. Seneng kan gitu, ekosistem bekerja. Dan itu bisa dibantu oleh manusia gitu. Jadi tujuan kita hidup bukan merusak, tapi kita bisa membantu ekosistem bekerja. Yang kedua, kita tuh ya diciptakan untuk berinovasi kan ya, sebagai manusia. Inovasi untuk nggak nyampah tuh bagaimana, yaitu semua pilihan hidup kita. Dan kita semua tuh punya habit yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya di rumah saya, karena tinggal sama mertua sama kakak ipar, saya pakai sistem pemilahan, udah nggak ada plastik sampah namanya gitu, nggak ada plastik sampah sama sekali. Kita tidak tergantung sama plastik sebetulnya. Kalau kita punya sistem di rumah, dan pilihan itu misalnya ada 5, ada kertas, botol plastik, terus kayak gitu saset saya sendiriin karena saset tidak bisa didaur ulang gitu kan, organik sendiri, botol kaca sendiri dan botol aluminium sendiri, itu membantu banget supaya kita ngepulnya gampang di belakang gitu. Jadi jangan ada general waste di rumah. Kalau masih ada general waste itu percuma. Kenapa? Karena semuanya akan ada residunya dan pada akhirnya pabrik daur ulang tidak bisa mendaur. Kayak Duitin mungkin tidak bisa mendaur, kalau misalnya ada residunya mereka harus nyuciin gitu. Jadi penting banget untuk teman-teman ketika memilah sampah, jangan langsung ke tempat sampahnya gitu. Kalian ke wastafel dulu, kalian bilas dulu gitu. Alurnya beda, bukan ke tempat sampah tapi bilas dulu gitu. Tirisin dulu baru masukin pemilahan. Dan yang dokumenter kedua adalah yang saya sarankan itu The Life on Our Planet, itu David Attenborough, itu bagus banget filmnya. Jadi kalian bisa ngelihat benar-benar sebagai
ya karena kita bukan aktivis lingkungan ya, mata aktivis lingkungan yang benar-benar memang dia nge-record langsung kejadian di alam tuh seperti apa. Dan kita ngelihat langsung gitu melting ice seperti apa. Dan perubahan yang dari dia masih muda gitu, si David Attenborough itu masih muda sampai tua, perubahannya seperti apa kita bisa ngelihat matanya dia. Dan tapi message-nya itu juga bagus, energi yang dia share di film itu bagus banget, sehingga kita mau berubah. Itu yang saya suka dari film itu, bukan kita depresi, tapi kita jadi mau semangat untuk mengubah diri kita. Dan dia kasih tahu tips-tips mengubah dirinya seperti apa. Terus film Semesta, itu film Indonesia, itu bagus banget. Itu perjuangan beberapa orang Indonesia di beberapa pulau, ada di Yogyakarta, di Jakarta gitu ya, Kebun Kumara di Jakarta, di Yogyakarta ada seorang yang akhirnya dia bercocok tanam, punya sapi sendiri. Kalian bisa belajar banyak banget. Kayak perubahan hidup mereka lah, yang tadinya mungkin hidup orang kota, akhirnya mereka memilih jalannya sendiri untuk melestarikan lingkungan seperti apa. Dan mereka itu orang Indonesia loh gitu. Jadi senang sih bisa ngelihat itu. Jadi kita bisa bercermin terhadap lingkungan kita sendiri. Terus Octopus Teacher itu juga bagus. Itu film hubungan manusia dengan hewan. Jadi ternyata oktopus aja gitu bisa jadi teman gitu. Itu dan filmnya tuh cantik sekali. Jadi kita lebih menghargai hewan jadinya. Sejak saya punya film itu, saya punya ayam, dan ayam saya kan bertelur, saya bisa makan telurnya hasil ternak kita sendiri, padahal rumah di kota gitu kan. Bisa jadi petani kota lah intinya. Dan kita jadi bisa melihat bahwa ayam itu bukan ternak loh. Ayam itu juga pet. Kita bisa ngobrol sama mereka, kita bisa interaksi lah gitu. Jadi itu sih film yang membuka mata saya banyak banget. Dan itu Plastic Ocean. Jadi kalau kalian mau belajar tentang Plastic Ocean itu bagus banget. Tentang free diver, dia tuh seorang ibu. Dan dia baru punya bayi waktu itu, dan dia research karena kan dia sering nyelam ya, terus dia ngelihat banyak plastik di laut. Jadi dimulai dia research ke lab-lab bahwa dia ngelihat ternyata BPA free is not plastic free gitu. Jadi karena kebanyakan orang kan mencari BPA free plastik kan. Jadi yang ngebuka mata kita banyak banget sih ketika kita belajar dari film-film dan mulai follow Instagram yang isinya mengedukasi. Jangan follow Instagram yang isinya cuma tren, fashion, ya percuma gitu. Jadi kalau bangun pagi ketika ke WC kan ngeliatnya Instagram nih, ya dipupuk di otak kita dengan edukasi gitu. Walaupun saat itu mungkin kita nggak akan melakukan, tapi at least sudah ada di kepala nih. Nanti kita tinggal lakukan kapan nih, terserah kita. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak untuk Mbak dan Mas closing statement-nya. Aku setuju banget sama semua yang disampaikan tadi. Kalau dari aku, buat kesimpulan dan juga sekalian pesan yang bisa kita dapatkan dari acara siang ini adalah jangan ragu, jangan malas untuk kita memulai gaya hidup yang baru. Apalagi gaya hidup yang baru ini punya dampak yang positif banget bagi kita sendiri dan juga bagi lingkungan. Egois kalau kita hidup saat ini cuma mau enak-enak doang, atau tadi kata Mas Agi jadi penonton gitu ya, tanpa memikirkan kalau setiap tindakan yang kita lakukan itu bisa berkontribusi dalam menyumbang sampah ataupun polusi gitu ya bagi lingkungan kita. Karena kehidupan gak berhenti di kita doang gitu, masih ada generasi selanjutnya, masih ada anak cucu atau cucu kita yang akan melanjutkan kehidupan gitu di bumi. Jadi apa yang mau kita wariskan ke mereka kelak, itu apa yang kita lakukan sekarang. Jadi yuk sama-sama kita teman-teman semua memulai gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, karena sarananya juga udah banyak. Ada Duitin, ada Siklus, ada Demi Bumi, dan juga ada Westbike gitu ya. Kita buat bumi sebagai tempat yang lebih layak, nyaman, dan juga berkelanjutan untuk kita dan pastinya untuk generasi selanjutnya. Kalau tadi aku boleh ngutip nih dari film yang The Life on Our Planet gitu ya, aku juga sempat nonton, katanya David, it's not about saving our planet, it's about saving ourselves. Kayak gitu kalau jadi.